Saya mempunyai teman perempuan. Rambutnya pendek seperti laki-laki, dan dia mempunyai tingkah laku seperti laki-laki. Misalnya dari cara duduk, cara berpakaian, dan lain-lain. Teman saya ini sering heran ketika ditanyai, "Kamu kok nggak pakai handbody kalau keluar? Nanti nggak putih lagi loh." Bahkan hingga pertanyaan ekstrim seperti kira-kira ada nggak ya laki-laki yang mau deketin? Belum lagi masalah pekerjaan. Tidak jarang teman saya ini dicap mengerjakan pekerjaan laki-laki. Meskipun zaman sudah semakin berkembang, namun ternyata isu tentang relasi gender dan kesetaraan masih menjadi wacana yang relevan untuk dibahas. Apalagi di zaman seperti sekarang, di mana perempuan mengalami objektifikasi di berbagai sistem sosial, politik, hukum, dan mungkin yang paling banyak adalah bagaimana stereotip perempuan ditampilkan oleh media. Nah, hal ini yang mau kita bahas di ruang meditasi, merenungi dialektika dan komunikasi. Agar kita memiliki kesamaan persepsi, ada baiknya kita mencari tahu apa bedanya gender dengan jenis kelamin. Putri melalui tulisan artikelnya dalam Tirto ID menuliskan bahwa jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik antara orang-orang yang berjenis kelamin laki-laki, perempuan, maupun intersex. Sementara gender mencakup cara seseorang mengidentifikasi peran, perilaku, ekspresi, dan identitas mereka. Artinya, gender mengacu pada peran laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Biasanya, masyarakat cenderung mengkonstruksi suatu gender berdasarkan peran, aktivitas, atribut, dan lain sebagainya yang dianggap cocok dengan suatu jenis kelamin tertentu. Misalnya nih, perempuan itu lemah lembut, menjalankan aktivitas domestik, suka dengan warna pink. Sedangkan laki-laki dianggap sebagai seseorang yang kuat, melakukan pekerjaan berat, dan beraktivitas sebagai pencari nafkah. Apabila ada laki-laki yang melakukan pekerjaan domestik, maka tidak heran acap kali dilabeli aneh, atau seharusnya yang melakukannya itu adalah perempuan. Atau ketika ada perempuan yang berambut cepak, juga seringkali dianggap perempuan yang kelaki-lakian, atau biasa kita sebut dengan tomboy. Bahkan ada loh yang menganggap konstruksi gender itu sudah kodrat dari sananya. Padahal contoh kodrat itu ya seperti laki-laki mempunyai jakun, penis, sperma. Kemudian kalau perempuan mempunyai payudara, rahim, dan vagina. Itu berarti kodrat lebih bersifat fisiologis dan biologis. Sedangkan gender itu dikonstruksi oleh sistem sosial dan budaya di masyarakat. Adapun seringkali terjadi ketimpangan ketika sudut pandang gender yang dihasilkan oleh konstruksi sosial tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, peraturan kerja, hubungan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dalam masyarakat patriarkis, seringkali yang dirugikan adalah pihak perempuan. Salah satunya dalam bentuk aturan-aturan hukum yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal berikut ini. Pada pasal ayat 4 ayat 2, poin B dan C rasanya sangat terkesan diskriminatif karena hanya dibebankan kepada perempuan dan tidak berlaku sebaliknya. Dalam konteks yang lain lagi, media memiliki andil dalam mempertahankan konstruksi gender yang ada di masyarakat. Dalam pemberitaan media massa, perempuan seringkali diberitakan secara stereotip. Akibatnya, berita tersebut menjadi bias gender. Tidak hanya itu, pemberitaan tentang perempuan juga seringkali memposisikan perempuan sebagai objek. Objek di sini misalnya menganalogikan perempuan seperti barang, di mana suatu barang ketika dihiasi akan memiliki daya tarik lebih. Mari kita lihat salah satu contoh kalimat pada judul berita di bawah ini. Kata janda dan seksi dalam kalimat tersebut hanya berfungsi sebagai daya tarik. Janda ataupun seksi tidak memiliki hubungan dan tidak memberikan informasi tambahan tentang peristiwa yang sedang terjadi.
Atau kita lihat berita yang satu ini. Informasi pada berita ini adalah tentang seorang perempuan yang ketahuan mencuri barang di sebuah minimarket. Hijab dan gamis selalu diidentikan dengan hal-hal yang baik. Ketika muncul narasi seperti judul berita tersebut, maka tidak heran akan dianggap aneh. Namun judul dengan kalimat yang seperti itu justru memiliki nilai lebih untuk menarik minat pembaca. Atau kita bisa lagi nih, contoh berita yang satu ini. Seorang laki-laki yang memiliki mata besar, alis tebal dan rapi, wajah oval dengan dagu lancip, serta rambut panjang bergelombang dianggap cantik dan mirip dengan perempuan. Artinya, identifikasi yang demikian dicocokkan dengan jenis kelamin perempuan. Julia Tewood menyimpulkan bahwa setidaknya terdapat 3 akibat dari representasi media massa tentang gender. Yang pertama, media massa memupuk ideal-ideal gender yang tak realistis tentang perempuan dan laki-laki. Kedua, media massa mendorong kita untuk mempatologisasikan fungsi dan tubuh manusia yang normal. Dan yang ketiga, media massa menormalisasikan maskulinitas dan feminitas dengan cara-cara yang demikian. Ia membatasi kita dan kemungkinan kita sebagai manusia. Oh iya, praktik-praktik diskriminasi gender itu bisa terjadi di mana saja loh. Di tempat kerja, di sekolah, di ruang publik, dan lain-lain, melalui berbagai macam bentuk. Di antaranya, yang pertama melalui bentuk stereotip, yaitu pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan pada umumnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Misalnya, karena perempuan dianggap ramah, lembut, rapi, maka lebih pantas bekerja sebagai sekretaris, guru TK, kemudian perempuan yang ramah dianggap genit, lalu laki-laki yang ramah dianggap perayu. Bentuk yang kedua ialah subordinasi atau penomorduaan, yaitu adanya anggapan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Contohnya, sejak dulu perempuan mengurus pekerjaan domestik sehingga perempuan dianggap sebagai orang rumah atau teman yang ada di belakang. Bentuk yang selanjutnya adalah marginalisasi atau peminggiran, merupakan kondisi atau proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari pekerjaan utama yang berakibat kemiskinan. Misalnya, perkembangan teknologi menyebabkan sesuatu yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang pada umumnya dikerjakan oleh laki-laki. Berikutnya, bentuk yang keempat adalah beban ganda. Beban ganda di sini berarti adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin di mana yang bersangkutan bekerja jauh lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Nah, kemudian bentuk yang terakhir ialah kekerasan. Kekerasan dalam hal ini adalah suatu serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang, sehingga kekerasan tersebut tidak hanya menyangkut fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, tetapi juga non-fisik seperti pelecehan seksual, ancaman, paksaan yang bisa terjadi di rumah tangga, tempat kerja, atau tempat-tempat umum lainnya. Nah, itu tadi sedikit pembahasan mengenai ketimpangan gender. Sudah saatnya perempuan dan laki-laki mendapatkan hak yang sama dalam kehidupan. Dan saya juga mengucapkan selamat Hari Perempuan Sedunia yang diperingati pada tanggal 8 Maret kemarin. Seperti biasanya, tolong dikoreksi ya kalau ada yang keliru. Saya Erza Prayogi, sampai bertemu lagi di ruang meditasi berikutnya. 3, 2, 1